Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wow, pasti adik-adik di rumah sudah siap-siap untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, mari adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau happy memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan, happy yaya, happy yeye. Mari dengan senyuman ya. Semua dengan semangat memuji Tuhan. Anak-anak yang di rumah, ayo ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Haleluya. Kakak yakin kalian dengan sukacita memuji Tuhan. Happy. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik yang di rumah, ayo tepuk tangan bersama-sama dengan kakak. Senyuman yang terbaik. Semua ikuti gerakannya ya. Wow, anak-anak memang luar biasa memuji Tuhan. Dengan senyuman, mari katakan happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Sekali lagi, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Wow, cinta kita semakin mendalam memuji Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, saya mau ajak adik-adik yang di rumah untuk duduk dengan tenang. Kita mau menyembah Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang cinta dengan Tuhan Yesus? Pasti di rumah angkat tangannya masing-masing. Semua cinta dengan Tuhan Yesus. Kakak cinta nggak dengan Tuhan Yesus? Cinta. Wow, kalau kakak cinta dengan Tuhan Yesus, apa yang kakak harus lakukan? Saya mau bernyanyi bagi Tuhan, berdoa. Oh, dia mau bernyanyi dan berdoa untuk Tuhan. Adik-adik juga di rumah ya, duduk yang tenang, kita mau bernyanyi bagi Tuhan dan berdoa. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Adik-adik, badai masih ada. Walaupun corona masih ada saat ini, kita tetap cinta Tuhan Yesus. Walaupun silih berganti, kita tetap cinta Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Dia jadikan kita anaknya. Tuhan Yesus, Tuhan lihat hati anak-anak yang di rumah. Mereka cinta Tuhan Yesus. Mereka mau memuji Tuhan. Mari adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kami tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah sekali lagi, dari hati kita mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku anakmu, pakai aku Tuhan. Walaupun aku masih kecil, aku masih umur 5 tahun, 7 tahun, bahkan 12 tahun. Kami mau tetap cinta Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan, pakai aku Tuhan, jadi berkah di sekitarku. Mari adik-adik kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dari hatimu sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu. Ayo adik-adik katakan, bayangkan aku Tuhan hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, adik-adik yang dikasih Tuhan, panggil Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus ada dalam setiap hidup kita. Tuhan adalah juru selamat kita yang menyelamatkan hidup kita, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak yang di rumah yang sedang bersama-sama memuji nama Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka sudah katakan, kami tetap cinta Yesus walaupun badai silih berganti. Tuhan Yesus, anak-anak akan siap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan tetap memuji Tuhan dan menari untuk Tuhan dan melompat. Siap-siap ya adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan berkata, sinariku. Biarlah ketika kita disinari oleh kemuliaan Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain dan sinar kemuliaan Tuhan, dan kita akan diberkati dan orang lain juga. Mari memuji Tuhan, sinariku. Dengan sukacita, ayo adik-adik dengan senyuman yang manis. Ayo menari, gerakan tangannya, gerakan kakinya, kita siap memuji Tuhan. Hati gelap, hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya siapa? Hanya Yesus. Amin. Terangi jalanku menuju surga yang tak binasa. Mari katakan, sinariku, sinari, sinari di hatiku. Cahayamu Yesus, sukacitamu, sinariku. Sinari, sinari setiap hidupku. Rinduku Jadi terang. hati gelap, mari kita sama-sama sekali lagi. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan hanya siapa? Hanya Yesus. Terangi jalanku menuju surga yang tak binasa. Mari katakan, sinari, sinari, sinari di hatiku. Cahayamu Yesus, sukacita, sinariku. Sinari, sinari setiap hidupku. Jadi terang. Adik-adik kita tetap masih menari memuji Tuhan dengan sukacita. Mari menari. Wow, saya percaya, kakak percaya kalian di rumah sedang menari memuji Tuhan bersama adik, kakak, bahkan orang tua di rumah. Mari kita katakan, hati gelap. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya siapa? Hanya Yesus.
telah jadi terangmu. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita angkat pujian kita, sukacita karena aku punya Yesus. Amin. Mari menari buat Tuhan sekali lagi. Wow, mari bersukacita karena kita punya Yesus. Yesus yang luar biasa. Mari lihat gerakan kakak-kakaknya ya. Sukacita karena aku punya Yesus. Sukacita karena aku punya Yesus. Sukacita aku telah jadi baru. Sukacita aku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi. Sukacita ku bersorak. Ku bersorak. Yeah yeah yeah. Ku puji dan ku sembah Tuhan ku Yesus. Melompat. Hap hap hap. Ku bersuka dan ku bersukacita. Sekali lagi sukacita karena ku punya Yesus. Amin. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku telah jadi baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Mari menari. Ku menari. Yeah yeah yeah. Ku puji dan ku sembah Tuhan ku yang tertawa. Tertawa. Ha ha ha. Ku bersuka dan terus ku bersukacita. Masih memuji Tuhan ya adik-adik? Kita mau menari, melompat, bersorak, bahkan tertawa karena kita bersukacita memuji Tuhan. Wow, beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Sukacita karena aku punya. Sukacita karena aku punya Yesus. Sukacita aku telah jadi baru. Sukacita aku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi. Sukacita ku bersorak. Ku bersorak. Yeah yeah yeah. Ku puji dan ku sembah Tuhan ku Yesus. Melompat. Hap hap hap. Ku bersuka dan ku bersukacita. Sekali lagi sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita karena ku punya Yesus. Aku telah jadi baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi. Oke, ku menari. Ku menari. Ku puji dan ku sembah Tuhan ku yang tertawa. Tertawa. Ku bersuka dan terus ku bersukacita. Ku menari. Ku menari. Yeah yeah yeah. Ku puji dan ku sembah Tuhan ku Yesus. Tertawa. Ku bersuka dan bersukacita. Wow adik-adik, semua bersukacita tadi menari, melompat, bahkan tertawa bersama teman-teman. Mungkin tertawa bersama dengan papa mama di rumah sama adik. Karena kita bersukacita punya Yesus. Nah kakak mau tanya nih sama kakak. Kakak pernah gak mendaki gunung? Pernah Kak, tapi aku takut. Iya takut jatuh. Aduh. Takut jatuh. Kakak saya mau tanya, kakak pernah gak berenang, menyelam? Pernah, tapi aku takut tenggelam. Wow, kalian takut ya dua-duanya. Ingat adik-adik, jangan takut karena Yesus ada beserta dengan kita. Kita mau memuji Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita mau mendaki gunung, kita mau berenang, bahkan kita mau naik perahu, harus minta kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan berserta dengan kita. Begitu juga adik-adik di rumah. Mungkin adik-adik saat ini belum bisa mendaki gunung. Kenapa? Belum bisa keluar bebas, belum bisa pergi berenang, sudah lama gak berenang. Aduh aku pingin berenang. Tapi adik-adik jangan takut. Mungkin yang adik takut sekarang itu adalah aduh takut ada virus. Jangan takut karena Yesus ada beserta dengan Kita. Oke, mari kita memuji Tuhan. Kudaki-daki. Ikuti ya gerakan kakak-kakak di sini ya. Wow, mari melompat. Melompat
memuji Tuhan? Menari, gerakan semua gerakan tangannya dan kakinya. Mari ikuti gerakan kita ya. Ku daki-daki. 1, 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekarang kita terbang. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di mana? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang tetap memuji Tuhan, mari menari. Ikuti gerakan kita ya. Wow, mari ajak teman-temannya. Mari katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Siap ya? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selang dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesus. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesus. Hanya Engkaulah Yesus. Hanya Engkaulah Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus ada beserta kita. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Pasti luar biasa sekali. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dan luar biasa. Saatnya kita akan persiapkan hati, duduk dengan tenang, ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau renungkan satu firman Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik yang di rumah, yuk mari sama-sama kakak ajak kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Sekalipun Tuhan kami masih kecil, tapi kami mau mendengarkan firman-Mu. Dari usia kecil kami mau dibentuk lewat firman-Mu. Berkati kami, siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya kelak
ketika kami dewasa, kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini pikiran kami persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, luar biasa pujian kita tadi ya. Firman Tuhan hari ini kita mau mendengarkan dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Ada enggak yang di rumah yang namanya Daniel? Kalau ada, berarti sama dong dengan Daniel yang ada di Alkitab. Amin ya. Semoga kelak ketika dewasa sama sikapnya, hatinya sama dengan Daniel yang nantinya kakak ceritakan ini. Nah, Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi negara yang memiliki hati yang sungguh setia kepada Tuhan. Dia punya hati yang rendah hati dan dia juga setia. Dia juga selalu berdoa kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Karena dia setia, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Nah, Raja Darius ini sangat menyukai Daniel. Tahu kenapa? Iya, yang tadi karena dia punya hati yang sungguh baik dan dia juga rajin berdoa. Akhirnya suatu ketika Raja Darius ini berpikir seperti ini, aku akan menjadikan Daniel ini sebagai pejabat tinggi negara. Karena dia cocok, dia suka berdoa, dia setia, dia baik hati. Namun suatu ketika ada orang-orang yang tidak menyukai hal itu. Karena mereka tahu Raja Darius akan mengangkat Daniel ini menjadi pejabat tinggi negara. Kemudian orang-orang ini berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka berpikir, mereka merancang satu rencana, mereka menyusun rencana. Adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah buat rencana jahat? Siapa yang pernah bikin rencana untuk mencelakakan temannya? Nah, orang-orang yang tidak menyukai Daniel ini pun menyusun rencana supaya si Daniel itu tidak jadi pejabat tinggi negara. Akhirnya suatu ketika mereka melihat Daniel ini dia berdoa kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak suka tadi melihat, mereka bilang gini, lihat itu si Daniel. Dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita bilang sama Raja Darius, kita kasih tahu aja sama Raja Darius supaya si Daniel ini dihukum. Karena dia tidak menyembah Raja Darius, dia malah menyembah Tuhan. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Adik-adik percaya gak sama Tuhan Yesus? Nah, kakak juga percaya. Nah, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus hingga akhirnya mereka berusaha mencari cara. Akhirnya mereka kasih tahu sama Raja Darius, Raja Darius, Tuanku, si Daniel itu dia tidak mau menyembah raja. Tahu nggak? Mereka itu, si Daniel itu dia menyembah Tuhan. Hukum aja dia, berikan dia hukuman. Kemudian Raja Darius hatinya sedih. Dia sedih karena dia tidak pernah melihat Daniel itu bersalah. Dia sedih karena dia tidak pernah melihat Daniel itu berbuat dosa. Hatinya sedih sekali. Dia bilang, aduh, bagaimana ini? Si Daniel mau dihukum. Aku memang raja, tapi aku juga harus memihak kepada rakyatku. Apa ya yang harus aku lakukan? Dalam pikiran Raja Darius dia berpikir, kalaupun seandainya Daniel itu kuhukum, tapi kalau Tuhan menyertai dia pasti dia selamat. Hingga akhirnya suatu ketika adik-adik, Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Kira-kira kalau kita di dalam gua singa, kita masih hidup gak ya? Kalau kakak pikir sih sepertinya tidak lagi. Pasti gak selamat dong, udah dimakan sama singa-singa itu. Karena singa kan suka makan daging. Nah, hingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Raja Darius ini berbaik hati.
Dia pergi ke gua singa itu, dia matikan semua lampu. Hingga akhirnya gua itu gelap dan tidak bisa nampak apa-apa. Singa-singa pun tidak bisa melihat Daniel. Dan yang terlebih utama adalah Tuhan mengirimkan malaikat penolong untuk menolong Daniel. Dia kirimkan malaikat-malaikatnya, sehingga malaikat-malaikat itu menutup mulut-mulut singa tadi. Malaikat-malaikat itu Tuhan pakai untuk menutup mulut singa-singa tadi, sehingga singa-singa itu tidak memakan Daniel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, keesokan harinya Raja Darius datang ke gua singa. Dia datang, dia tanya sama si Daniel, "Daniel, masih selamatnya kau Daniel? Daniel, masih hidupnya kau?" Daniel bilang, "Ya Raja, aku masih selamat, aku masih hidup." Dia bilang, kemudian Raja Darius, "Hah? Kok bisa dia masih selamat ya? Adik-adik, kira-kira kok bisa dia selamat ya?" Sehingga akhirnya si Daniel itu dikeluarkan dari gua singa. Dan kemudian orang-orang yang jahat tadi, yang memfitnah Daniel, yang berusaha untuk menghukum Daniel, dimasukkan ke dalam gua singa. Tahu? Ketika mereka masuk ke dalam gua singa, singa-singa kemudian makan mereka, mau. Habis mati mereka. Itu adalah hukuman bagi orang-orang jahat. Karena mereka jahat, mereka melarang Daniel untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Daniel keluar dari gua singa, kemudian Raja Darius memberikan jabatan kepada Daniel sebagai pejabat tinggi negara. Apa itu pejabat tinggi negara ya? Pejabat tinggi negara adalah orang kepercayaan. Semua rakyat yang ada di kerajaan itu, di negara itu, tunduk kepada Daniel. Apa yang Daniel bilang mereka harus tunduk. Daniel dipercaya sama Raja Darius. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Daniel bisa selamat dan kenapa Daniel juga dipercayakan memiliki jabatan tinggi negara? Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi lagu kita ada kan, "Kudaki daki 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 gunung yang tinggi." Dia tidak takut, kenapa? Karena Yesus beserta dia. Daniel bisa selamat dari gua singa, itu bukan karena kekuatannya. Daniel bisa keluar dari gua singa, itu bukan karena kehebatannya. Daniel memiliki jabatan sebagai pejabat tinggi negara, itu bukan karena kepintarannya. Tapi karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menyertai Daniel, mengirimkan malaikat untuk menolong Daniel. Sehingga setelah itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daniel jadi berkat. Tadi juga lagu kita ada mengatakan, "Sinari-sinari di hatiku." Ketika kita sudah disinari oleh Tuhan, maka kita membagikan berkat itu. Raja Darius kemudian bilang sama semua rakyatnya, dia katakan, "Kalian semua rakyatku, kalian harus menyembah Tuhannya Daniel." Tahu nggak Tuhan Daniel siapa? Tuhan Daniel adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan adik-adik adalah Tuhan Yesus. Tuhan kakak adalah Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Daniel jadi berkat karena dia taat pada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia berdoa selalu kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi berkat. Tuhan pakai. Dia kalahkan ketakutannya. Dia kalahkan semua yang ada di sekelilingnya. Bahkan singa pun dia kalahkan. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai Daniel sehingga Daniel menjadi berkat bagi orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan. Adik-adik mungkin yang selalu takut, yang tidak tahu bagaimana caranya, nanti ketika aku besar, mama papa aku tidak punya uang, bagaimana aku mau sekolah, apa yang harus aku lakukan, kalau aku keluar nanti bagaimana? Ingat, ketika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada adik-adik. Karena seperti Daniel, dia selalu disertai oleh Tuhan. Karena apa? Dia selalu percaya sama Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan.
sehingga Tuhan Yesus ada dalam hidupnya. Tuhan Yesus ada dalam hatinya, menyertai dia kemanapun dia pergi. Untuk hari ini firman Tuhan, biarlah kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Adik-adik, kakak rindu kalian boleh hafal ayat firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Itulah yang menjadi penolong bagi Daniel. Kenapa Daniel bisa selamat dari gua singa? Karena Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya untuk menolong Daniel. Ingat ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Dihafal di rumah, dan ketika kita berjalan, ingat firman Tuhan itu. Tuhan akan menyertai. Terpujilah Tuhan. Sekian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya adik-adik di rumah ada dalam penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan boleh tetap ada. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, kami meminta, kami berdoa di hadapan-Mu. Tuhan ada untuk kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga tidak ada lagi ketakutan di dalam hati kami Tuhan. Kami mau mengundang Tuhan boleh tetap ada dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang boleh percaya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami, karena sampai hari ini Tuhan ada untuk kami, karena sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan tolong Daniel dalam keadaan dia tertekan, kesusahan. Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Karena apa? Karena Daniel sangat mencintai Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu yang dia lakukan, dia tidak takut karena ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Adik-adik mungkin yang kelas 6 SD sudah menerima lulusan, sudah tamat dari SD, mungkin mau melanjut ke SMP. Kita berdoa di mana Tuhan tempatkan supaya adik-adik bisa melanjutkan sekolah. Dan adik-adik yang masih yang masih SD akan naik kelas, sudah melewati ujian, kita berdoa. Apa yang sudah kalian kerjakan, ujian kalian, kita percaya campur tangan Tuhan. Adik-adik jika sudah belajar dengan baik, Tuhan pasti memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau mencintai Yesus selamanya. Mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita berdoa negara kita ini. Kita tidak tahu sampai kapan bangsa kita yang saat ini mengalami pandemi, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat anak-anak yang ada di rumah, yang saat ini berdoa dan mengaku Yesus Engkau Tuhan untuk bangsa kami, Engkau selamatkan. Tapi kami mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Amin.
anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami Bapa, Kau layakkan anak-anak ini Tuhan, yang sedang menonton di rumah Tuhan, yang sedang ikut beribadah bersama dengan kami Tuhan, bahkan orang tua juga Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Tuhan. Sudah lebih dari 3 bulan Tuhan, anak-anak sekolah minggu tidak bisa pergi bersama dengan teman-teman, berjumpa dengan teman di sekolah Tuhan, karena virus corona yang mengganggu Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak belajar secara online, tapi itu semua berjalan dengan sesuai rencananya Tuhan. Engkau tetap memberkati anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak yang lulus dari SD Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan yang sudah menerima kelulusan, bahkan mereka akan melanjut Tuhan untuk ke jenjang lebih tinggi lagi ke SMP. Siapapun anak sekolah minggu akan melanjut ke SMP Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa yang baik. Biarlah sesuai rencana Tuhan, dimanapun mereka saat ini melanjut Tuhan, biarlah rencananya Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan, yang membutuhkan biaya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau segala sesuatu yang menyediakan Bapa. Berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan Yesus. Apapun saat ini pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, agar mereka bisa melanjut sekolah Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan anak sekolah minggu, bahkan anak-anak yang sudah akan naik kelas Tuhan. Mereka belajar secara online Tuhan, tapi Tuhan berkati mereka yang sudah belajar dengan tekun Tuhan secara online. Engkau memberkati Bapa yang baik, dan mereka akan menerima nilai dari hasil ujian mereka dengan baik Tuhan, dan mereka merasa sukacita Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak sekolah minggu akan merasakan sukacita Tuhan. Berkati anak-anak kecil Tuhan, dari bayi bahkan yang masih TK Tuhan, bahkan yang TK mau melanjut SD, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami datang Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah saat ini. Kami memohon kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, agar anak-anak bisa ikut beribadah Tuhan, sekolah bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berakhir Bapa yang baik. Engkau akan tolong kami Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa negara yang ada seluruh dunia ini Tuhan, bukan cuma bangsa Indonesia yang mengalami Tuhan. Engkau akan pulihkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak kecil yang saat ini berdoa Bapa untuk bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, berkati juga Menteri Pendidikan Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memberikan program protokol untuk keberlangsungan sekolah anak dari TK sampai SMA Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, apapun itu Tuhan, biarlah itu yang terbaik Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami, ketika Tuhan tetap memberkati Daniel ketika dia di dalam tekanan singa yang mau menerkam dia. Ketika saat ini Tuhan anak-anak takut karena virus corona, tapi kami percaya Tuhan menyinari kami, Tuhan menolong kami. Dan kami mau berkata Tuhan, ini kami Tuhan. Ya Abah, pakai kami Tuhan, pakai anak-anak-Mu. Ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu. Lihat anak-anak Tuhan yang meneteskan air mata Bapa yang baik. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari Minggu hari ini. Dan anak-anak sekolah minggu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.